Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ija Abdandra, saya dari kelas 3D ingin menjelaskan materi tentang jaringan perdagangan Arab Indonesia. Langsung saja, para pedagang Arab telah menjalin hubungan dagang dengan Asia Tenggara pada abad ke-7. Mereka datang ke wilayah Ceylon atau Sri Lanka untuk membeli komoditas seperti sutra yang dibawa oleh kapal-kapal Tionghoa. Setelah itu mereka turut aktif dalam jaringan perdagangan internasional melalui Selat Malaka dan mengunjungi kawasan pesisir Asia Tenggara serta Cina Selatan. Tradisi Tionghoa mencatat bahwa pada masa kekuasaan Kaisar Taizong dari dinasti Tang, 4 orang muslim pertama kali tiba di Tiongkok. Di antara mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi Muhammad SAW yang membangun Masjid Canton atau sekarang lebih dikenal Wai Sinzi. Masjid itu masjid tertua di Tiongkok yang menjadi simbol awal hubungan Islam dengan Asia Timur. Sumber sejarah Tionghoa seperti Sin Tangsu juga mencatat kedatangan orang-orang Tasih yang diidentifikasi sebagai bangsa Arab ke Asia Tenggara pada tahun 674 Masehi. Mereka bahkan sempat berencana menyerang kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima. Tetapi rencana tersebut dibatalkan karena kekuatan kerajaan yang besar. Para ahli seperti W.P. Grönefeld dan Rita Ros di Meglio mengidentifikasi Taksih sebagai orang Arab dan Persia yang telah memiliki perkampungan di pantai barat Sumatera. Sementara Syed Naqib Al-Atas menyebut lokasinya berada di sekitar Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia bagian barat, telah menjadi tempat interaksi penting antara pedagang muslim dan masyarakat lokal melalui jalur Selat Malaka. Hubungan diplomatik antara kerajaan Sriwijaya dan kekhalifahan Umayyah menjadi bukti kuat adanya relasi antara dunia Islam dan Nusantara. Diketahui Maharaja Sriwijaya pernah mengirim 2 surat kepada Khalifah di Damaskus sebagai tanda persahabatan dan penghormatan. Selain itu, catatan Tionghoa abad ke-9 seperti Pei Hulu menyebutkan kedatangan pedagangan Arab dan Persia ke Jambi untuk berdagang buah pinang. Hal ini menegaskan bahwa sejak abad ke-9, wilayah-wilayah pesisir di Indonesia telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional, meskipun Islam belum menyebar luas di daerah tersebut. Islam baru berkembang pesat di Jambi pada masa kekuasaan orang kayu hitam pada awal abad ke-16. Kemajuan pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara didorong oleh berkembangnya kota-kota pelabuhan di Timur Tengah seperti Baghdad, Basrah, Siraf, dan Aden, terutama pada masa dinasti Abbasiyah dan Buyid. Pelabuhan-pelabuhan tersebut menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan pedagang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Laporan sejarawan Arab seperti Ibnu Urdabi, Al-Mas'udi, dan Al-Maqdisi mencatat kegiatan perdagangan di Selat Malaka yang menjadi jalur utama perhubungan dunia Islam dengan Asia Timur. Jalur ini juga menjadi sarana penyebaran budaya dan agama Islam secara damai melalui interaksi ekonomi dan sosial. Dampak dari jaringan dagang ini terlihat jelas pada pertumbuhan Kesultanan Samudra Pasai di Aceh yang berdiri pada abad ke-13 dan menjadi kesultanan Islam pertama di Indonesia. Bukti arkeologi seperti nisan Sultan Malik As-Salih menunjukkan pengaruh kuat dunia Islam di wilayah tersebut. Batu nisan dengan tulisan Arab ini menjadi teori Snow Horhonje yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur Gujarat India pada abad ke-13. Namun, teori ini banyak dikritik oleh sejarawan karena ditemukan bukti arkeologis dan historis bahwa Islam telah masuk sejak abad ke-7 secara langsung melalui perdagangan Arab. Selain di Sumatera, jejak awal komunitas Islam juga ditemukan di Lera, Gresik,
Jawa Timur. Penemuan nisan Fatimah binti Maimun menunjukkan bahwa sudah ada masyarakat Muslim di pesisir Jawa pada abad ke-11. Bentuk dan tulisan pada batu nisan tersebut menunjukkan hubungan dengan dunia Islam Timur Tengah dan campak di Vietnam Selatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Dennis Lombard yang menyebut adanya hubungan dagang antara komunitas Muslim di Campak dan Jawa Timur sejak abad ke-11 hingga ke-15. Pada masa kerajaan Majapahit pada abad ke-14 sampai ke-15, pelabuhan-pelabuhan seperti Tuban, Gresik, Sadayu, dan Jaratan ramai dikunjungi pedagang Muslim dari Arab, Persia, Turki, Mesir, Gujarat, dan Tiongkok Muslim. Majapahit yang terkenal sebagai kerajaan toleran memberikan izin bagi para pedagang Muslim untuk tinggal di kawasan khusus seperti Toroloyo atau Trowulan. Bukti arkeologis berupa batu nisan bertuliskan kalimat syahadat dan ayat Al-Quran menunjukkan adanya akulturasi budaya Hindu-Buddha dan Islam. Catatan penjelajah Tionghoa Ma Huan dalam karyanya Yin Yang Ceylan juga menggambarkan aktivitas para pedagang Muslim di pelabuhan Jawa dan Sumatera. Menurut laporan Tommy Pires pada tahun 1515 dalam Suma Oriental, pada awal ke-16, pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa telah menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Para pedagang dari Persia, Arab, Gujarat, Bengal, Melayu, dan bahkan pedagang Eropa berdatangan. Ia mencatat bahwa di daerah-daerah tersebut telah berdiri masjid-masjid dan lembaga keagamaan Islam yang menunjukkan bahwa Islam telah berakar kuat di kalangan masyarakat pesisir. Selain di Jawa, Tommy Pires juga menggambarkan kegiatan dagang di Pasai, Petir, dan Malaka yang menjadi pusat perdagangan lada, sutra, kapur barus, dan rempah-rempah lainnya. Sejak awal abad ke-15, Kesultanan Malaka tumbuh menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara. Pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, Turki, Gujarat, Melayu, dan Tiongkok berinteraksi di sana. Namun, kedatangan bangsa Portugis yang merebut Malaka pada tahun 1511 mengubah tatanan perdagangan di kawasan ini. Portugis memonopoli jalur perdagangan rempah di Samudra Hindia dengan merebut Goa dan Hormuz serta memberlakukan sistem surat pelayaran bagi para pedagang Muslim. Akibatnya, jalur perdagangan melalui Selat Malaka menurun dan para pedagang Muslim mulai menggunakan jalur alternatif melalui Selat Sunda. Sejak saat itu, kesultanan-kesultanan Islam seperti Demak, Banten, Goa, Aceh, Ternate, dan Tidore muncul dan berkembang sebagai kekuatan baru yang menantang monopoli Eropa. Mereka tetap menjalin hubungan dagang dengan dunia Islam di Timur Tengah melalui jalur Samudra Hindia. Namun, menurut K.N. Chowdhury, kedatangan bangsa Portugis telah mengakhiri sistem perdagangan laut yang damai dan kosmopolit yang sebelumnya menjadi ciri khas kawasan ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah karena saya manusia bukan Nabi Boy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.